kemungkinan Pak Jokowi menjadi ketua umum PSI sih tinggi sekali, besar itu. Ketua PSI, ketua umum PSI, Pak. Masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah. Tapi sudah mendaftar nggak, Pak? Belum, kan masih panjang sampai Juni. Seingat saya masih Juni. Kalau saya mendaftar, mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Pemirsa, setelah berkuasa selama 10 tahun dan turun dari kursi presiden, banyak yang mengira kiprah Joko Widodo akan berakhir. Tapi ternyata dunia politik tidak benar-benar sepi dari sosok yang satu ini. Nama Jokowi masih terus disebut, bahkan kerap disandingkan dengan Presiden Prabowo Subianto hingga muncul isu matahari kembar. Terbaru, Jokowi didoakan untuk menjadi ketua umum partai politik. Apakah ini langkah agar sang mantan presiden tak kehilangan kuasa politiknya? Saya Davi Pratama, pemirsa inilah interupsi. Jokowi siap kembali ke politik. Dan pemirsa, saya tidak sendirian, saya langsung perkenalkan dengan sejumlah narasumber. Di sebelah kiri saya ada Mas Ibnu Prakoso, Sekjen PNI Marhaen. Selamat malam, Mas. Apa kabar? Baik ya. Kemudian ada Mas Rey Rangkuti, pengamat politik. Apa kabar Mas Rey? Baik, jauh ini alhamdulillah. Tadi hujan di atas ya? Hujan. Nah, oke. Kemudian di sebelah kanan saya ada Mas Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Umum Projo. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas Ibnu. Kemudian, ini nih yang nama partainya dikait-kaitkan dengan Joko Widodo, Mas Wiryawan. Selamat malam. Selamat malam, Mas Davi. Politisi PSI. Oke, saya langsung saja ke Mas Freddy. Joko Widodo disebut-sebut akan lanjut panggung politiknya, khususnya dikait-kaitkan dengan partai PSI. Apakah sampai saat ini nama Joko Widodo masih sebegitu besar sehingga menjadi daya tarik? Jadi begini, saya melihat setidaknya ada dua hal. Alasan kenapa Pak Jokowi itu kalaupun harus kembali ke dalam politik formal. Yang pertama, ya, Pak Jokowi ini seperti udah kita tahu di media dengan konsep partai super TBK-nya. Jadi Pak Jokowi ini pengen meninggalkan legacy dalam konteks partai super TBK. Ya, dengan sistem partai yang melibatkan seluruh anggota partai di dalam memilih ketua umumnya, partisipasinya, dan transparansi pengelolaan partai dan lain-lain. Yang kedua, Pak Jokowi ini popularitasnya masih sangat tinggi, ya, pengaruhnya di masyarakat masih sangat besar. Jadi beliau harus untuk mengarahkan pengaruhnya ini, masyarakat yang mendukungnya ini supaya lebih bermanfaat di dalam perpolitikan ini, maka harus melalui sistem perpolitikan formal, yaitu harus partai. Nah, permasalahannya adalah, ya, partai mana ini? Apakah partai baru PSI atau partai yang sudah ada? Nah, kembali lagi ke yang tadi, legasinya itu Pak Jokowi sudah menyampaikan termasuk kepada kami bahwa partai itu harus partai super TBK. Makanya keluar statementnya saat ini, ya, PSI mencoba mengakomodir tersebut, konsep tersebut. Oleh karena itulah Pak Jokowi menurut saya, ya, terbawa atau terikut dengan diskusi ataupun rencana partai super TBK yang akan diakomodir oleh PSI ini. Ya, jadi kita lihat saja Pak Jokowi pernah menyampaikan kepada kami 2 minggu yang lalu, Pak Jokowi dalam waktu dekat tidak lama akan menyampaikan keputusan politiknya, apakah misalnya dengan PSI atau seperti yang saya bilang tadi partai baru atau bergabung dengan partai yang sudah ada.
Jadi kita tunggu saja, menurut saya begitu. Oke, kita tunggu saja. Nah, Mas Ibnu, tanggapan Anda, Jokowi tidak ingin kehilangan kiprah politiknya. Nah, PSI dilirik nih. Bagaimana Anda melihatnya? Bukan PDI yang dilirik ya. Ya, terima kasih Mas Davi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pikir mantan Presiden Jokowi ini kan manusia politik. Jadi kalau saya umpamakan, tidur aja itu otaknya berpikir politik. Itu namanya manusia politik. Bahkan kencing aja, itu pikirannya politik. Nah, saya sangat senang kalau Jokowi itu berlabuh ke PSI. Karena apa? Partai lain takut, Mas. Takut. Kenapa takut? Loh, karena menurut pengamatan saya, selama beliau menjadi presiden, itu ada 3 hal yang dilanggar oleh Jokowi. Apa? 1, sumpah presiden. Kemudian tap MPR mengenai KKN. Kemudian juga rekomendasi KKN. Oke. Kemudian juga mengenai meritokrasi juga dilanggar. Revolusi mental gagal total. Anaknya 2 hari tahu-tahu jadi ketua umum. Jadi takut. Partai lain takut, Mas. Karena menurut saya, dari diskusi dengan teman-teman ini di kampus, jadi kalau dipikir-pikir Jokowi ini adalah seorang preman politik. Ya, preman politik. Jadi preman politik ini konotasinya begini. Sebagai seorang presiden itu berpikir politik, perilaku politik. Saya kasih contoh. Bung Karno, dia mempunyai pemikiran politik. Tahun 60 berdiri di depan PBB. Memperkenalkan apa yang namanya Pancasila. Itu pemikiran politik. Nah kalau Jokowi, yang saya soroti selaku Sekjen PNI, adalah perilaku politiknya tidak benar. Makanya takut, Mas. Hanya PSI yang berani? Iya, hanya PSI yang berani, iya. Oke. Iya. Tolong ditanya dulu, kenapa partai-partai ini takut? Nah, Oke. Kan itu dulu tuh. Oke, kenapa partai-partai ini takut? waduh, Mas. Kemasukan preman gimana, Mas? Oh iya. Takut, bahkan di PNI pun saya tolak. Oke. Jelas. Oke. Tahu-tahu nanti Jokowi nggak kayak mau yang juga ke cucunya PNI itu kan masuk. ngapain? Oke, Tahu-tahu jadi ini. PNI repot. ditolak, PSI nolak nggak? Tadi katanya nampung preman, Dia katakanlah bilang begitu. Nolak di PNI, ya ngapain juga Jokowi masuk PNI kan, partai gurem nggak ikut pemilu begitu kan, untuk apa ya kan? Kalau PSI walaupun partai kecil sudah 2 kali ikut pemilu ya kan, PNI ini kan terakhir berapa puluh tahun yang lalu mereka ikut pemilu begitu. Dan kami sampaikan bahwa di PSI ya kami akan terima Pak Jokowi untuk bisa bergabung bersama PSI. Dan kami ketahui bahwa Pak Jokowi ini adalah salah satu yang memiliki kekuatan politik yang sangat besar di Indonesia. Yang hari ini masih didambak-dambakkan oleh para pendukungnya. Ya kan? Kita tahu itu. Dan tidak bisa dibantah. Hari ini media saja kalau bahas Jokowi ratingnya langsung naik ya kan. Nah, itu menunjukkan bagaimana popularitas dan juga pengaruh Pak Jokowi ini masih sangat kuat. Dan di PSI kami merasa suatu kehormatan kalau semisalnya ya kan. Misalnya Pak Jokowi ingin bergabung dengan PSI. Iya. Tetapi itu balik lagi itu ada di keputusan beliau. Nggak takut dengan tadi istilah yang dilekatkan preman, Ngapain politik, takut ya kan? begitu. Kemudian Presiden ada 3 2 hal yang tadi periode ya dikatakan kan? dilanggar. Dan perlu diketahui Mas Davi ya kan, semua partai politik ini menginginkan Pak Jokowi untuk hadir di dalamnya begitu loh. Menginginkan Pak Jokowi berada di barisannya begitu loh. Mungkin hanya partai politik ya kayak PNI ini contohnya mungkin yang tidak mau Pak Jokowi karena sudah tidak mungkin berlaga. Tapi PNI bukan partai politik. Oh iya, waktu itu ya, Ya, oke. waktu itu ya kan. Nah, makanya itu saya sampaikan, Pak Jokowi jika ingin bergabung dengan PSI tentu kami akan sangat terbuka. Tapi saya melihat bahwa beliau ini figur politik yang multi partai ya. Jadi beliau ini memiliki pengaruh yang sangat kuat di beberapa partai politik. Dan balik lagi mengenai ketertarikan beliau untuk bisa bergabung dengan PSI ya tentu itu ada di keputusannya Pak Jokowi. Oke, tapi tadi menurut Anda, saya menarik ini. Partai yang lain juga berebut katanya mau Jokowi. Itu tanggapan Anda atau asumsi Anda? Enggak, kita bisa lihat saja. Sudah ada berapa tawaran dari partai politik, ya kan? Oke. Misalnya dari Gerindra, Pak Prabowo ngajak Pak Jokowi masuk Gerindra, ya kan? PAN, Pak Zulhas ngajak Pak Jokowi masuk PAN. Bang Bahlil, Golkar ngajak Pak Jokowi masuk Golkar. Dan diberikan karpet merah begitu loh. Oke. Berarti ini kan menunjukkan bahwa Pak Jokowi ini masih memiliki magnet yang kuat. Oke. Pak Jokowi Magnet masih politiknya memiliki masih magnet sangat yang kuat. kuat, Oke. gitu loh. Mas Rey, Yuk. setuju soal itu? Pak Jokowi masih memiliki magnet yang kuat katanya. Iya tentu saja, tapi kan by nature itu akan melemah dengan sendirinya.
sesuai dengan waktu kan. Kalau Anda bandingkan dengan waktu beliau turun, katanya hampir 80% tingkat kepuasan, Anda survei lagi sekarang, udah jelas itu akan sangat jauh perbedaannya gitu. Itu sifat alami yang nggak bisa kita tolak aja. Oleh karena itulah Pak Jokowi melihat itu kan. Lalu beliau, pertanyaannya sebetulnya, apakah mau terjun dalam dunia politik yang bersifat harian atau yang bersifat negarawan, itu kira-kira tuh. Kalau beliau memilih negarawan, nggak usah masuk partai juga selesai tuh. Tapi kalau beliau memilih politisi harian, ya memang pilihannya nggak bisa harus jadi orang partai. Sebab dengan orang partai lah kita berbicara harian. Sebab kalau beliau nggak punya partai, lalu berbicara harian, kurang relevansinya. Yang ada belalah ke beliau itu nanti jadi negatif kan. Ini orang kok cawe-cawe padahal bukan siapa-siapa. Kata orang lah kira-kira tuh. Cuma Kata orang ya, bukan kata Anda ya. Kata mantan presiden dan sebagainya gitu. Tapi kalau beliau kan ketua partai, kan enak. Atas nama partai bicara nanti undang-undang perampasan aset, perampasan itu macam-macam dan sebagainya. Sebagai ketua partai. Sebab kalau enggak, kehilangan relevansi. Sama seperti misalnya Projo, masih bilang-bilang pro Jokowi, padahal itu sebetulnya udah nggak relevan. Dong Jokowinya udah nggak jadi presiden, kecuali Pak Jokowi jadi presiden, maka projo itu relevan gitu. Nah itu aneh bagi saya tuh kalau masih ada projo-projo sampai sekarang. Langsung dijawab. Langsung jawab Bang Freddy, udah nggak relevan katanya. Loh, Jokowinya kan masih ada. Jokowinya masih ada. Nanti kita tunggu lembaga survei masih popularitasnya masih tinggi nggak? Artinya begini. Kami projo juga ya dalam hal politik formal ini jujur kami mendorong Pak Jokowi agar masuk dalam politik formal. Seperti yang saya bilang tadi pilihannya ya, tapi ayo diskusi, kami disampaikan apa pilihan politik Pak Jokowi, apakah tadi gabung PSI atau partai baru atau gabung ke partai yang sudah eksis sekarang, kami diskusi sama Pak Jokowi. Dan beliau sampaikan seperti saya sampaikan tadi, ya beliau janji akan menyatakan keputusannya. Nah, jadi benar, saya sepakat dengan Bang Rey itu, ya yang menyatakan bahwa memang Pak Jokowi ini, ya juga Mas Ibnu tadi memang manusia politik, ya gairahnya masih tinggi. Oleh karena itulah kami mendorong supaya Pak Jokowi ini memang harus masuk ya. Selain dua alasan tadi kan Pak Jokowi juga ini kan masih mempunyai cita-cita untuk Indonesia Emas 2045. Kalau tidak masuk dalam politik formal, ya seperti kata Bang Rey tadi, ini Pak Jokowi tidak bisa berperan aktif, tidak bisa ikut cawe-cawe langsung dalam konteks politik formal, memberikan aspirasi, memberikan saran, ya. Kalau tidak dalam politik formal. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa ya betul tujuannya untuk cawe-cawe gitu. Cawe-cawe secara politik. Secara politik formal. Ya, politik formal. Jadi supaya jangan, benar kata Bang Rey itu. Ya jadi kalau tidak mau dikatakan cawe-cawe ya masuklah politik formal. Masuklah politik formal. Kita tahan sampai di situ. Nanti kita bahas lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Interupsi, segera kembali. Kembali di interupsi, pemirsa. Nah tadi ada yang menarik nih kata Bang Freddy, bahwa salah satu cara untuk Pak Jokowi tetap cawe-cawe begitu ya, katakanlah begitu ya, dalam hal politik secara legal begitu, melalui partai politik adalah salah satu jalannya. Padahal, nah saya ke Bung Rey, bukan cawe-cawe, supaya tidak dianggap cawe-cawe. Supaya tidak dianggap cawe-cawe. Persis kayak kata Bang. Salah satunya melalui partai politik begitu. Ya masuklah politik formal, partai. Nah, tapi saya ingat dulu Pak Jokowi setelah turun menjadi presiden katanya ingin menjadi warga biasa, kembali ke Solo. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Ya, masa masih terkejut juga. Kita udah biasa dong. Gimana biasanya? Beliau mengatakan nggak ingin rekomendasi komisi apa namanya itu ya, birokrasi soal staf KPK itu dia jalan juga, ya kan? Gak ingin ini, dia jalan juga. Yang bolak-balik begitu kan udah biasa di zamannya Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi dulu mengatakan, saya ingin jadi warga biasa, sekali-kali lihat sebaliknya. Berarti mungkin beliau nggak ingin jadi warga biasa gitu kira-kira. Dan itulah kemungkinan yang akan terjadi. Kalau benar beliau akan masuk ke partai politik itu gitu ya. Pertanyaannya, mengapa memilih jalan politik
harian kan, alias yang kita sebutkan tadi. Ya. Ya harus diakui politik harian itu ya tujuannya berkuasa. Mau buat apa kalau nggak berkuasa? Jadi politik negarawan kan. Nah karena artinya apa? Artinya Pak Jokowi masih punya ambisi untuk berkuasa meskipun bukan dirinya kan. Kan masih ada anaknya wakil presiden, masih ada anak yang lain ketua partai, masih ada menantunya jadi gubernur. Dengan mungkin ada partai, itu bisa disetting semua tuh untuk kebutuhan apa dalam konteks politik itu. Sebab kalau Anda mau jadi ketua partai, tapi mau jadi negarawan, itu dalam tradisi Indonesia nggak terlalu dikenal tuh. Kalau Anda mau jadi orang berebutan ketua partai itu karena dia ingin berkuasa. Dan kira-kira gitu tuh. Nah mungkin karena itulah Pak Jokowi. Sebab kalau Pak Jokowi misalnya nyeting ini, beliau nggak punya partai, pertama basisnya nggak kelihatan. Yang kedua, di pasar pemilu negosiasinya akan lemah. Karena orang melihatnya kehilangan relevansi. Nah, mengapa Pak Jokowi merasa penting kekuasaan itu tetap dipegang, partai ini dikuasai? Karena itulah salah satu cara ingin berkuasa. Karena itulah mungkin Projo juga tetap ingin menyebut dirinya sebagai Projo, meskipun udah kehilangan relevansi. Karena apa? Karena dengan cara begitu, Projonya tetap dilihat. Kalau Projonya udah mengatakan kami nggak ada hubungan lagi dengan Jokowi, nggak dilirik orang lagi. Mungkin tawaran komisaris nggak kena lagi. Kira-kira gitu. Ini harus dijawab nih, Bang Freddy. Silakan dijawab. Tawaran komisaris ini nggak relevan lagi nanti kalau nggak dukung Jokowi. Jadi nggak ada nanti ketua Projo yang tidak masuk menteri lalu mencak-mencak. Saya bubarkan nih organisasi yang tadi. Jadi Silakan dijawab. Karena Bang Reni nyinggung-nyinggung bawa Projo, jadi saya jelaskan ya apa itu Projo. Projo secara organisasi ini resmi ormas ya, berbadan hukum. Memang Pak Jokowi dewan pembinanya, itu jelas. Tetapi ya Projo itu di dalam keputusan organisasi itu sudah mempunyai makna adalah Projo itu adalah rakyat ya, negara. Jadi memang pro Jokowi itu bagian dari sejarah. Nah, per hari ini, per kemarin pemilu 2024 jelas ya posisi politik Projo adalah mendukung Presiden Prabowo Gibran. Ya, oleh karena itulah ya kami Kongresnya belum memutuskan bahwa Projo ini ganti nama misalnya. Seperti kata Bang Rey supaya relevan kan begitu. Tapi saya rasa karena memang di anggaran dasar kami Projo itu artinya adalah rakyat, negara. Jadi kalau saya pribadi ditanya nggak perlu ganti nama. Karena memang Projo itu bukan pro Jokowi lagi. Itu bagian dari sejarah iya. Bahkan kalau jujur bagian dari sejarah kami adalah KS PDI Perjuangan. Apa itu KS? Kader dan simpatisan PDI Perjuangan. Ya, kemudian menjadi pro Jokowi, kemudian menjadi Projo. Bukan komisaris tujuannya kan tentu. Bukan komisaris, bukan komisaris, bukan mau jadi menteri, bukan. Ya, jadi itulah Bang Rey, kenapa Projo itu masih relevan? Karena 2024 kemarin kami masih bertarung untuk ya politik, untuk perjuangan Pak Prabowo Gibran. Itu kenapa memang masih relevan. Dan kalau memang harus dibubarkan ya Kongres nanti Bang Rey. Ini organisasi nggak bisa hanya karena statement nggak relevan nggak boleh gitu. Ini organisasi, demikian. Mas Ibnu, tanggapan Anda? Iya, terima kasih Mas Raffi. Mungkin perlu saya klarifikasi bahwa PNI Marhanisme sampai hari ini tuh masih eksis. Ya, kami ada di Kemenkumham. Selama ini kami hanya mengamati aja, mendiamkan kehidupan berpolitik. Tapi setelah kami melihat kerusakannya ini semakin lama semakin dalam, kami ini harus bangkit dari kubur ini. Karena apa? Karena PNI Marhanisme ini adalah partainya Bung Karno. Kami menerima langsung mandat dari partainya Bung Karno 1927. Jadi salam merdeka untuk teman-teman PNI yang ada di seluruh Indonesia. Kita harus bangkit kembali, kita harus ikut berpartisipasi. Karena apa? Kan udah rusak semua ini Mas. Apa yang rusak? Loh, rusaknya begini. Kemarin Pak Jokowi itu jelas melanggar sumpah dan tap MPR. Tetapi apa yang dilakukan oleh pimpinan MPR? Semuanya kan diam. Pimpinan MPR tahun 19 sampai 2024. Kan diam semua mereka. Harusnya kan mereka bergerak bahwa ini presiden ini sudah melanggar sumpah dan tap. Tapi dilakukan. Mereka diam saja kok. Ada nama-namanya Bambang Susatyo sebagai ketua MPR. Ya, kemudian dari PDIP Mas Basarah, diam juga PDIP. Dari Nasdem Mbak Lestari Murdijat, diam saja.
dan lain-lain. Jadi sekarang adik-adik yang ada di sini, kalau Anda itu jurusan ilmu politik atau hukum tata negara, tanyakan mereka, kenapa Presiden melanggar TAP MPR, melanggar sumpah, mereka hanya duduk diam saja. Mereka makan gaji kita kok. Kenapa diam saja? Negara dibeginikan, kenapa kalian diam saja? Disinilah PNI harus muncul. Oke. 1945 PNI besar. Baik. Kami diam saja. Baik. Tetapi saatnya kami muncul. Oke. Tidak rela bangsa dan negara Indonesia diinjak-injak seperti ini. Oke. Begitu Mas. Oke. Dan orang yang melanggar tadi, Anda sebutkan Mas Ibnu, Jokowi melanggar tapi membayar gitu ya. Oke. Ingin ditampung PSI. Tidak takut? Ya, kami seperti yang saya sampaikan di awal, tetap kami tidak akan takut dengan itu. Ya kalau Mas Ibnu tadi mau membangkitkan PNI ya monggo ya kan, kami persilahkan ya kan, itu kan hak warga negara untuk berserikat, berhimpun itu kan. Apalagi masih terdaftar di Kumham ya kan. Ya tinggal dibangkitkan lagi aja nih yang sudah di dalam kubur ini kan. Bangkitkan lagi, kemudian meramaikan demokrasi yang ada di Indonesia. Kan semakin banyak partai juga semakin bagus kan. Betul. Nah, jadi kami menyampaikan bahwa Pak Jokowi ini merupakan figur negarawan. Dan kami selalu mengatakan itu. Karena sampai sejauh ini Pak Jokowi ini tidak pernah dalam artian menyakiti orang ataupun sekelompok orang. Itu dibuktikan dengan beliau bertahan 2 kali menjadi presiden. Kalau beliau sampai menyakiti itu nggak mungkin 2 kali jadi presiden. Itu data. Dan itu realita yang harus kita akui. Bahwa Pak Jokowi ini pandai dalam merangkul kelompok-kelompok partai politik ini. Sehingga mereka merasa nyaman bersama Pak Jokowi. Tadi disampaikan MPR nggak ada yang berbunyi. Ya salahkan ketua umum partai. Kenapa ketua umum partai waktu itu tidak berbicara persoalan itu? Ya kan? Kenapa semasa menjabat, semasa masih di dalam waktu itu misalkan partai koalisinya Pak Jokowi waktu itu tidak bersuara. Bahkan yang oposisi saya tidak ada yang bersuara begitu. Berarti ini kan semua baik-baik saja. Logika sederhananya seperti itu. Semuanya baik-baik saja. Sehingga kenapa para elit yang ada di MPR ini tidak misalkan melakukan impeachment misalkan. Ya kan? Kan itu kan tidak pernah dilakukan. Ya kan? Dan sampai hari ini Pak Jokowi selesai dengan baik-baik saja. Bahkan hari ini beliau masih didampak-dambakan ini oleh banyak pendukungnya. Untuk bisa terjun kembali ke ranah politik praktis begitu. Oke, semuanya nyaman nih Mas Rey. Kenapa baru sekarang? Kalau ditanya apakah PSI untung dengan kehadiran Pak Jokowi? Jelas untung. Kemanapun Pak Jokowi sebetulnya berlabuh, bakal untung partai itu. Persoalannya adalah sejauh apa partai itu menempatkan Pak Jokowi dalam strukturnya. Itu yang penting tuh. Kan kalau jangankan Pak Jokowi, kita ini semua masuk partai, partainya ya senang-senang aja. Kan mau semua tuh. Kita mau masuk partai itu, wah silakan. Partai itu kalau penting dia jemput kan. Nah cuman ada persoalannya Anda jadi anggota biasa dulu. Nah persoalannya di Pak Jokowi mau nggak jadi anggota biasa? Jangan sampai nanti dijawab. Menurut analisa Anda, Pak Jokowi mau nggak berangkat dari anggota biasa kemudian masuk ke pucuk pimpinan partai? Pemirsa kita bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Interupsi segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih di interupsi. Saya ke Mas Wiryawan. Mas Wiryawan, pertanyaan tadi Bang Rey, apakah nanti PSI akan memberikan langsung posisi di tertinggi kepada Pak Jokowi atau melalui ya kaderisasi bertahap begitu? Kan nggak mungkin. Ya, saya jawab pertanyaan dari Bang Rey bahwa kami PSI ini kan sedang mengadakan pemilihan raya namanya. Pemilihan raya PSI di mana sekarang kita sedang jaring calon pemilih dan juga calon ketua umum. Kami sedang jaring ini. Dan syarat untuk menjadi calon ketua umum ini gampang. Yang penting beliau punya kartu anggota, mendapatkan 5 rekomendasi dari DPW, kemudian 30 dari DPD. Nah, bisa mencalonkan jadi ketua umum. Dan kalau Pak Jokowi berkenan misalkan untuk bergabung dengan PSI, ya karpet merah untuk beliau. Dan saya pikir kader PSI ini kan bisa dikatakan hampir 100% ini kan pecinta Jokowi semua. Dan bisa dikatakan mungkin yang beliau sampaikan itu benar. Kalau beliau daftar duluan mungkin nanti yang lain nggak ada yang berani daftar. Ya, tapi kan sekarang udah dapat anaknya Pak Jokowi, apa itu masih kurang? Ya kami melihat Mas Kaisang ini kan figur muda. Figur yang masih muda, kemudian juga popularitasnya juga sangat tinggi. Kemudian kemarin saya lihat lembaga survei beliau masuk 5 besar.
dengan popularitas tertinggi di Indonesia. Ketum partai ya, ketum partai. Dan dengan kehadiran Mas Kaisang, ini kan memberikan warna di PSI. Bahwa kultur anak mudanya ini dapat begitu. Tetapi di lain sisi Pak Jokowi ini figur yang berpengalaman. Sosok yang punya pengaruh yang besar. Ya kan? Nah, di situ juga kami melihat opportunity itu begitu. Dan kalau Pak Jokowi berkenan, ya tentu karpet merah akan kami siapkan di PSI begitu. Entah nanti akan dilawan mungkin oleh Mas Kaisang ataupun calon-calon yang lain, kita akan lihat. Karena ini satu pemilih, satu suara. Dan di PSI ini kami akan targetkan jumlah pemilih kita nanti sekitar 150.000 suara. Sekarang sedang kita jaring. Dari 280.000 sekian kader kita yang terdaftar di KPU, kita sedang blast mereka untuk mereka feedback apakah masih sebagai kader atau tidak. Nah, ini menarik nih. Tadi disebutkan kan. Apa? Jadi kalau Pak Jokowi misalnya ya jadi mencalonkan diri sebagai calon ketua umum, kira-kira siapa saingannya? Kemungkinan ada dua kan. Pertama adalah nggak ada saingan, nggak ada lagi yang berani gitu loh. Ya kan, siapa yang berani melawan Pak Jokowi? Jangankan jadi ketua umum, jadi presiden aja mau 3 periode masih mungkin kok kan kira-kira gitu ya. Tapi begini, ini kan kita masih berandai-andai yang disampaikan Bang Ray ini kan, andai. Yang kedua, yang paling mungkin mendapat kandidat lawan beliau itu ya ketua umum yang sekarang. Kan umumnya di Indonesia ketua umum itu akan lanjut terus kan. Hampir nggak ada batasnya gitu ya. Nah apalagi ketua umum yang sekarang ini namanya Kaisang, masih menjabat sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun kan. Artinya kalau dari ART mereka masih mungkin kan sebetulnya 3 tahun lagi untuk juga menjabat sebagai ketua umum gitu ya. Nah di sini menariknya kawan-kawan sekalian. Melihat nanti kalau betul ini terjadi ya, bapak dan anak sama-sama jadi calon ketua umum partai yang namanya PSI gitu. Kan menarik betul tuh. Dan mereka akan dibuat misalnya mungkin ya forumnya forum debat di mana anak dan bapak saling beradu argumentasi ya kan, dialog ya kan, pakai gimmick macam-macam gitu ya, ilmu anak turun ke ilmu bapak turun ke anak, ilmu anak bagaimana tuh ya kan, dan seterusnya gitu. Tapi itu menarik tuh. Tapi artinya apa gitu? Tapi di atas itu semua jangan lupa, tadi disebutkan kan, PSI ini menyebut dirinya sebagai partai kader. Kalau yang namanya kader jelas ada proses, ya kan, nggak bisa ujuk-ujuk 2 hari jadi ketua umum. Itu bertentangan dengan prinsip yang disebut dengan partai kader. Itu pertama. Nah yang kedua, kalau Anda baca sebetulnya ADART-nya PSI itu jauh lebih menarik. Ketua umum itu sebetulnya bukan posisi penting. Tidak terlalu penting tuh. Yang paling penting di PSI itu adalah Dewan Pembina. Tapi sekarang udah kita rubah itu Pak. Oh iya saya nggak tahu. Bulan Juli nanti akan kita tetapkan di dalam Kongres bahwa keputusan penuh ada di ketua umum partai. Dan legitimasi keputusan akan diambil dalam forum Kongres. Keputusan tertinggi. Tapi dirubahnya bukan karena kabar berembus Pak Jokowi ingin. Bukan. Bukan. Itu kita diskusikan di dalam. Dan kebetulan kami juga masuk ke dalam juga melihat seperti yang disampaikan oleh Bang Ray bahwa partai yang sehat memang harus dipimpin oleh ketua umum. Dan keputusan tertinggi ataupun ketetapan tertinggi itu harus diambil di dalam forum Kongres. Itu Kombrus yang kemarin diubahnya. Belum. Oh, baru mau akan. Kita akan kan pengesahan itu kan harus di forum Kongres. Iya makanya. Ya, kan? Jadi gimana ya? Yang Anda bahkan bulan Juli nanti kita akan sahkan itu. Ya gitu. artinya yang sekarang ADRT-nya masih yang begini kan? Sudah kita rubah. Sudah dirubah. Tinggal disahkan nanti. Oh iya, artinya yang berlaku masih ADRT yang lama. Ya, secara aturan. Karena Dewan Pembina masih pemegang otoritas tertinggi. Enggak, jadi saya sampaikan begini. Begitu. Dewan Pembina hari ini sudah menyepakati bahwa kita akan pakai aturan main yang baru. Iya. Yang sedang ataupun sudah kita rancang hari ini tinggal ditetapkan saja nanti di ya, itu artinya kesepakatan, ya kan? Ya. Bukan aturan yang berlaku. Ya, betul. Ya kan? Tapi kan makanya saya merujuk ke aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku di ADRT mengatakan, ya kan, pemilik otoritas tertinggi itu di partai namanya Dewan Pembina. Gitu loh. Dewan hari ini masih berlaku. Ya, itu kan dengar sendiri tadi belum diubah. Bahwa itu sedang diubah, ya. Tapi belum ditetapkan, belum disahkan. Di Kongres nanti akan ditetapkan. Apakah akan ditetapkan di Kongres nanti? Kita nggak tahu juga, kan tergantung dinamikanya Kongres juga kalau soal itu kan. Ya. Nah, oleh karena menariknya partai ini kemudian bahkan Dewan Pembina bisa menentukan siapa jadi ketua umum. Maka sebetulnya bagi saya itu agak bingung juga. Ini PSI mengatakan one man one vote, ya kan, partai super terbuka. Rencananya kan begitu.
Tapi betul kalau mereka nggak ubah ADART-nya, itu bertentangan sendiri di dalam. Bagaimana proses one man one vote, tapi kuasa tertinggi tetap ada di Dewan Pembina. Nanti nih misalnya ya, Kongres kalau nggak mereka ubah lagi-lagi ADART-nya, Kongres menetapkan si A jadi ketua umum, Dewan Pembina nggak setuju, berhenti itu. Ya. Nggak setuju, selesai. Dipeto saja sama mereka, selesai itu. Ya. Nah itu kalau nggak diubah mereka gitu loh. Jadi oleh karena itu menurut saya memang ya kan apa istilahnya itu gembar-gembor soal partai ini partai super terbuka macam-macam itu kalau dilihat background dari PSI-nya apa iya seterbuka itu? Apa iya akan menuju ke sana? Oke. Apalagi nanti kalau yang bersaing itu ayah dan bapak ya kan di dalam satu partai gitu. Oke, silakan dijawab. Ini jadi kami memang mengakui apa yang disampaikan oleh Bang Rey tadi terkait ADRT itu pertama. Tapi kami kan ini ingin berubah nih Bang Rey ya. Iya. Kan tidak ada salahnya partai politik itu bertransformasi menjadi lebih baik. Menjadi lebih terbuka misalkan. Dan konsep yang disampaikan oleh Pak Jokowi terkait dengan partai super TBK itu diakomodir oleh PSI hari ini. Dan kita sudah melakukan itu sekarang. Jadi sekarang kita sedang inventarisir kader yang bersedia menjadi pemilih di saat pemilihan raya nanti. Nanti kami akan umumkan ada berapa ribu, ada berapa ratus ribu bulan depan. Kami akan umumkan jumlah pemilih tetap. Sehingga tahapan-tahapan ini jelas. Sekarang kami sedang jaring calon ketua umumnya. Terlepas dari yang disampaikan tadi oleh beliau bahwa ada ADRT yang sebelumnya, tetapi hari ini kita sudah menjalankan perubahan. Gitu. Kami bertransformasi menjadi partai yang terbuka sehingga seluruh anggota berhak memilih ketua umum. Saya tidak tahu ya, di forum apa kalian menetapkan itu? Di Kopdarnas, ada Kopdarnas namanya. Dan itu ada di dalam ADRT, Abang perlu baca itu lebih lanjut. Iya. Ya kan? Dan itu sesuai dengan mekanisme partai. Dan di situ didudukkanlah antara Dewan Pembina, Ketua Umum, dan beberapa jajaran pengurus untuk menyatakan kesepakatan terkait dengan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga ini begitu. Dan itu sudah disepakati dan kami di dalam PSI hari ini baik-baik saja, fine-fine saja, tidak ada masalah gitu. Dan kalaupun ada masalah ya kan pasti akan ada gejolak yang timbul dari dalam keluar. Dengan yang lama ini saja kalian baik-baik aja kok. Ya kan? Mau terima kok. Karena posisinya Iya. itu kita mau perbaiki Bang. Nah, iya makanya. Sekarang kita sedang perbaiki. Yang gitu. saya mau kritik. Dan supaya ini kuat dan melegitimate maka dibuatkanlah forum kongres namanya. Ya. Disitulah nanti. Yang saya mau kritik itu Bung, tadi Anda mengatakan kami dengan begini fine-fine. Oh jangankan begini. Dengan ADRT yang kemarin aja kalian baik-baik aja kok kelihatannya kan. Apalagi kalau udah diperbaiki di mana suara tertinggi itu adalah forum kongres misalnya ya kan. Keputusan tertinggi itu adalah forum kongres gitu ya. Putusan harian ada di ketua umum, bukan di Dewan Pembina. Ya tentu saja itu organisasi jauh lebih enak, lebih baik, lebih serius, lebih memungkinkan anak muda berkarir di dalamnya. Asal jangan bapak dan anak bersaing ya kan. Nah, kalau itu nggak mungkin lah itu kalau bapak dan anak ya kan. Nanti nggak kan, mungkin bagaimana? Kan beliau nanti kan bisa melakukan musyawarah secara keluarga. Oh, iya. Kan bisa selesai di situ gitu loh. Kan nggak mungkin ini kan gimana logikanya? Anda mengaku itu ya, ada musyawarah kekeluargaan. Saya mau tanya Anda nih. Mungkin kalau ada figur-figur lain yang melawan itu masih oke Anda gitu kan. mengandai, saya Ini kan tadi mengandai. Bang Rey kan ngomong begitu terus ini ya. Bapak anak ini Saya mau apa-apaan tanya Anda gitu kan. Saya mau tanya Anda dulu. Ini kan Anda mengandai mereka bisa musyawarah di rumah kan. Iya. Saya juga mengandai kesimpulannya mereka maju berdua. Oke. Iya kan? Boleh Kalau lah. sekiranya Kalau mereka begini terus kan ya, kalau berandai. sekiranya mereka berdua maju, kira-kira yang Anda mau pilih siapa? Oke. Nah, kita karena ini masih Anda ini jadi saya nggak perlu jawab. Oke. Kan kita harus Karena jawab nggak perlu begini. dijawab, kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana interupsi. Masih akan kembali tetap bersama kami. Kembali di interupsi, pemirsa. Saya ke Mas Ibnu terlebih dahulu. Mas Ibnu, apapun tadi indikator yang Mas Ibnu katakan, ternyata PSI tetap menggelar karpet merah untuk Pak Jokowi. Bahkan tadi katanya sudah merubah ADART, gitu ya. Silakan. Begini Mas Davi, menurut saya PSI ini partai-partaian. Kenapa partai-partaian? Bayangkan, ketua umum sekarang dalam waktu 2 hari, hari ini jadi anggota, lusa sudah jadi ketua umum partai. Itu kan partai-partaian itu. Coba bayangkan, bukannya saya mau membandingkan.
saya di PNI Mahrenisme setelah 9 tahun itu baru menduduki sebagai sekjen. Tahun 2016 saya wakil sekjen. Setelah itu leadership saya diuji menjadi sekretaris Rapat Kerja Nasional. Kemudian menjadi ketua Rapat Pimpinan Nasional. Kemudian saya disekolahkan kursus di Lemhanas, PPRA 58. Yang kursus selama 7 bulan, Mas. Tahu nggak PPRA itu? Dari TNI Polri itu minimal tuh kolonel, Mas. Polri itu kombes. Kemudian kalau ASN itu levelnya dirjen. Usia 45 tahun ke atas. Jadi kalau TNI Polri masuk PPRA baru menjadi bintang 1. Oke. Anda mau katakan artinya harus prosesnya Loh iya, melalui kaderisasi. semua tahap. Iya. Oke. Iya. Kemudian saya diuji lagi menjadi tim verifikasi tingkat nasional untuk PNI. Artinya apa? Di situ ada proses pengkaderan. Makanya tadi saya katakan PSI ini partai-partaian. Jadi Jokowi memang harus masuk di PSI. Seperti tadi saya bilang, Mas. Partai lain takut. Karena apa? Diacak-acak nanti. Enggak lah, mana ada yang Diacak-acak. takut. Karena apa? Diminta kok. Berdasarkan hasil diskusi kami, ya, sesama mahasiswa magister ilmu politik, ini Jokowi ini bukan sosok negarawan. Ini preman politik ini. Preman politik, bukan Preman sosok politik. negarawan. Bukan, Mas Wirawan? bukan. Ya, Jadi itu, Mas. saya sampaikan kalau misalkan Pak Jokowi ini ditakuti oleh partai, ngapain partai itu minta Pak Jokowi untuk menjadi bagian dari partainya kan? Itu kan sebentar, sederhananya itu begitu. dulu, Mas. Enggak, sekarang juga masih ada. Gak mungkin. Sekarang masih ada. Emangnya Pak Zulkifli Hasan mau Kemarin terakhir Pak Jokowi Ketua masuk? Umum Ya, nggak Golkar bilang mungkin begitu. lah. Ketua Umum Golkar bilang begitu. Ya, Kalau Golkar Bahlil iya, Ya, tetapi yang lain nggak mungkin. yang lain Masuk juga ada. Pak Yusuf Kala bersedia Pak Jokowi masuk di situ. Kita mau Sekarang lah. kan Bang Bahlil. Acak-acak semua itu. Nggak mungkin. Jadi memang Tidak ada bukti cocoknya Pak Jokowi ini mengacak-acak Jokowi partai. itu masuk di PSI. Tidak ada Karena bukti. PSI ini adalah partai-partaian. Tidak ada Coba, bukti Pak Jokowi adik-adik itu mahasiswa. mengacak-acak partai. Tidak ada Bayangkan, Anda buktinya. berkarir di partai politik, anggota, kemudian tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat. Tahu-tahu anak yang plonga-plongo 2 hari jadi ketua umum partai, ini apa-apaan ini? Siapa yang Anda maksud pelongo-pelongo itu? Partai ini, Ini kan tidak tahu Menerima. undang-undang partai politik. partai ini kan menerima. Mas, tahu nggak undang-undang partai politik? Saya tahu. Itu Itu adalah sesuai nggak PSI dengan undang-undang partai politik? itu Mencerdaskan tidak? partai politik. Mencerdaskan demokrasi Enggak. tidak? Partai politik itu punya. Mencerdaskan demokrasi tidak? Partai politik itu punya Ini yang aturan main PNI sendiri. lawan. Iya kan? PNI lawan ini. Silakan aja kalau PNI mau Iya, melawan. Ya kan karena PNI nggak ada yang kita kaderisasi takutkan jelas. dari PNI ini. Orang Iya. organisasinya aja kayak hantu begini kan, ngapain kita harus takut? Silakan aja. Kalau kalian mau melawan. begini. Memang Partai-partai kami diam. politik yang lain ini nggak ada yang ini kok. Ya kan, yang sudah ada, yang sudah eksis dalam berapa pemilu terakhir ini nggak ada yang menginikan Pak Jokowi. Pak Jokowi ini masih ditarik meminta masuk untuk ke dalamnya. Itu Siapa? Itu kan hanya unggah-ungguh aja, Mas. enggak. Saya sebagai ketua PAN, Bukti. saya sebagai ketua P3 takut sama Pak Jokowi. Buktinya Waduh, kan diacak-acak banyak. ini partai ini. Buktinya kan banyak. Ngomong negara aja diacak-acak, Oke. apalagi Oke. partai Buktinya politik. kan banyak itu. Jadi cocoknya memang harus di PSI. Iya. Kalau Pak Jokowi jadi rebutan nih, yang ikut ngekor beruntung melihat ini ya Projo, gimana? Iya. Melihatnya seperti apa? Ya, sepertinya Mas Ibnu ini nggak melihat realitas politik ya. Dari 3 kita di sini cuma dia yang menyatakan bahwa tidak ada partai yang menerima Pak Jokowi. Berarti dia ini tidak menerima realitas politik atau tutup mata atau tidak paham politik Ada kan tadi begitu. katanya PSI, hanya PSI. Ya di luar PSI kan begitu. Hanya PSI, Mas. Padahal yang bisa dipastikan bahwa kalau Pak Jokowi tidak mau masuk PNI udah pasti. Kalau itu pasti. Kan begitu. Mas, Karena maaf. Pak Jokowi kan kemarin udah di PDP, nggak mungkin lah ngelirik PNI kan begitu. DNA politiknya beda, Mas. Mau beda mau faktanya itu mumi barang itu kan gitu. DNA Terserah lah. politiknya beda antara Terserah. Jokowi dengan PNI. Ya terserah lah. Ukuran dari PNI pada saat seorang itu menjabat, kalau kamu makan uang rakyat, kamu makan uang Ibu Pertiwi,
selesai itu barang. Ya, sepakat. Itulah yang disampaikan semua partai. Itu yang disampaikan oleh semua pemimpin di Republik ini. Tapi nyatanya sampai saat ini PNI itu tidak bangkit-bangkit dari kubur. Itu fakta, artinya dia tidak bisa meyakinkan masyarakat dengan jargon-jargonnya itu. Hari ini mungkin Mas Hipnu hadir di sini mau mempromosikan dirinya dan partai PNI-nya. Tapi saya yakin itu tidak bisa juga meyakinkan masyarakat. Begitu, saya melihatnya seperti itu. Sah-sah aja dong saya ngomong begitu, dia juga ngomong begitu kan. Ya, boleh, jadi boleh. bebas-bebas saja Tanggapan dalam Anda. dunia demokrasi. Gitu. Ya. Oke. Jadi Mas Hipnu ini cuma hadir di sini mau mempromosikan partai PNI-nya yang jadi mumbi belum bangkit dari kubur itu sama tahapan-tahapan yang pernah dilaluinya. Sampai dia cerita bahwa dirinya itu pernah Lemhanas. Dia nggak tahu Lemhanas itu ya dibanding dengan ketua-ketua partai yang lain itu ya belum seberapa kan begitu. Tapi ya begitulah di dalam katak di dalam tempurung. Makanya faktanya hari ini nggak bangkit-bangkit dari kubur itu partai kan begitu. Bang Rey dulu deh, Bang Rey. Yang mana ini? Yang ini bangkit dari kubur kemudian Aku nggak masuk. Kan saya udah mengatakan tadi. Ya. Siapapun orangnya pasti diminati partai. Semakin banyak orang masuk partai. Apalagi makin Pak Jokowi. Persoalannya adalah partai ini, orang yang mau masuk ini mau duduk di mana? Kalau belum apa-apa ujuk Anda masuk jadi ketua umum ya jelas. Nanti dulu dong. Kami kan punya aturan kan. Gitu loh kira-kira. Ya. Nah, kalau beliau masuk kepada partai yang eksis dengan aturan yang ketat, ya sulit. Memang Anda harus mulai dari bawah kan. Pertanyaannya Pak Jokowi mau apa enggak? Jadi kader biasa dulu, ikut pelatihan sana pelatihan dulu, baru kemudian menanjak jadi ketua umum kan. Nah, tapi kalau Anda mau cepat ya memang PSI. Itu loh kira-kira tuh. Kalau buat partai baru gimana Bang? Kenapa? Partai baru. Ya apalagi partai baru. Ah, itulah Kalau kita partai buat, Bang. baru sih nggak udah. Ya beliau sendiri yang bentuk ya kan. Maunya beliau lah mau bentuk bagaimana macam-macam. Persis seperti PSI. Karena dibentuk oleh orang per orang, maka semua dewan pendiri adalah dewan pembina. Dan forum tertinggi di PSI itu, pengambil keputusan tertinggi itu namanya Dewan Pembina, bukan ketua umum. Nah itu kan mau-maunya mereka. Walaupun tadi dikatakan ADRT-nya sudah dirubah. Nah ya sudah diubah tapi belum ditetapkan. Oleh karena itu yang kita bicarakan adalah apa yang tertulis. Yang masuk ke Depkumham. Yang masuk ke Depkumham itu ini. Kan ada ART yang mereka sepakati. Ya nanti juga masuk itu Bang bulan Juli. Ya, saya nggak bicara itu, saya bicara yang ada. Yang dinyatakan sah ya. Nanti kita pantau bersama prosesnya seperti apa, terutama tentang isu Pak Jokowi ini diminati oleh partai politik. Apakah partai politiknya Mas Wiryawan PSI ataukah berlabuh ke partai politik yang lain? Kita nantikan sama-sama pemirsa. Dan pemirsa, saya David Pratama pamit undur diri. Terima kasih Bang Freddy, Mas Wiryawan, terima kasih Mas Hipnu, terima kasih Bang Rey, terima kasih teman-teman Universitas Gunadarma, terima kasih banyak. Selamat malam pemirsa, sampai jumpa. Ya.